Pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana cara kita mengisi dokumen persiapan observasi. Nah, jadi di sini kita akan bersama-sama bagaimana cara kita menginput jadwal observasi guru. Nah, pertama-tama kita masuk dulu sebagai pegawai di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cek praktik kinerja. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi sebelumnya saya memilih dimensi atau indikator pilihan yaitu penerapan disiplin positif. Nah, selanjutnya sekarang masuk ke tahapan isi dokumen persiapan. Nah, yang ini adalah langkah kegiatan observasi. Nah, pertama saya akan mengisi dokumen observasinya atau jadwal observasinya. Tinggal klik isi dokumen. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Nah, di sini target perilakunya berdasarkan pilihan kita. Nah, di sini ada 3 yang harus kita centang. Nah, jadi kita bisa mencentang semuanya. Guru melakukan refleksi dinamika kelas, tinggal kita centang saja. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, ini bisa kita centang juga. Selanjutnya, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi atau ini restitusi. Nah, jadi ini kita centang. Ini adalah target perilaku yang akan kita munculkan selama kita melakukan praktik kinerja di dalam kelas. Selanjutnya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, di sini kita isi dengan upaya kita mempelajari. Nah, kita isi di sini. Oke, misalnya upaya mempelajari saya isi dengan seperti ini. Saya akan mempelajari cara membuat dan menerapkan kesepakatan kelas dan juga restitusi melalui internet ataupun berdiskusi dengan rekan sejawat di komunitas belajar. Nah, ini adalah upaya untuk mempelajari target perilaku yang saya tulis. Nah, selanjutnya ini adalah jadwal praktik jadwal praktik kinerjanya. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan atau menjadwalkan tanggal di mana kita akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, di sini keterangannya kita diskusikan terlebih dahulu dengan atasan. Nah, jadi kita sepakati dulu dengan kepala sekolah kapan kita akan diobservasi dan kapan kepala sekolah siap untuk melakukan observasi. Nah, setelah kita sepakat tentang jadwalnya, tinggal kita klik di sini. Nah, misalnya kita pilih bulannya. Nah, tinggal pilih bulannya, misalnya di bulan Maret. Kita tanggalnya misalnya nanti kita sesuaikan dengan jam pelajaran kita di kelas. Misalnya di bulan Maret di tanggal 17 misalnya. Ini contohnya. Oke, selanjutnya kita mengisi jenjang tempat kita mengajar, misalnya di SMP. Nah, selanjutnya kita mengisi kelas di mana kita akan melakukan praktik kinerja atau di mana kita akan diobservasi. Misalnya di kelas 8. Selanjutnya kita isi dengan mata pelajaran kita. Jadi misalnya bahasa Inggris misalnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini di bawahnya ada catatan lain. Nah, ini opsional. Misalnya kita bisa mengisi jam observasinya, kemudian bisa kita menuliskan catatan lainnya. Misalnya observasi di kelas 8.2 atau 82 pada jam ke-4 dan ke-5.
Nah, ini adalah catatan lainnya. Selanjutnya, setelah itu kita bisa kumpulkan. Nah, jadi ini adalah perbedaannya dengan periode sebelumnya. Kalau pada periode sebelumnya kita wajib untuk mengupload modul ajar. Kalau sekarang di sini tidak ada mengupload modul ajarnya. Nah, jadi setelah kita mengisi data-data tadi berupa jadwalnya, kita langsung bisa mengirim atau mengumpulkan tanpa kita harus mengupload modul ajar terlebih dahulu. Nah, itu adalah perbedaannya pengelolaan kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi ketika kita sudah mengisi semua data ini, tinggal kita klik kumpulkan. Nah, kumpulkan. Nah, kemudian nanti akan terkirim dan kepala sekolah akan melihat jadwal yang kita isi ini. Baik, demikian. Terima kasih.